Halo, bertemu kembali. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai klasifikasi media digital. Jadi sebenarnya media digital itu ada klasifikasinya, ada kelebihan kekurangannya masing-masing dari setiap media tersebut. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai perkembangan media digital, sejarahnya, dan juga bagaimana penggunaan sampai saat ini. Nah, bagian yang baik ini kita akan belajar mengenai konten-konten tersebut, media-medianya itu klasifikasinya seperti apa ya. Penting untuk kita ketahui agar kita sebagai pemasar digital dapat memilih dengan tepat media mana yang akan kita gunakan. Tanpa berpanjang lebar lagi, ayo kita pelajari bareng-bareng mengenai klasifikasi media digital bagian yang pertama. Kita akan memulai pembelajaran kita mengenai klasifikasi media digital. Jadi seperti yang sudah kita ketahui dari sebelum ini, bagian yang pertama, kita mengenal bagaimana digital marketing itu ataupun digital media mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, khususnya di beberapa 10 tahun terakhir ini. Kita dapat melihat karena ditemukannya teknologi-teknologi baru, baik di bidang hardware ataupun software, membuat peningkatan penggunaan media digital itu semakin tinggi. Namun sebelum kita lebih jauh untuk melihat media digital itu, ada baiknya kita harus melihat klasifikasinya, supaya kita tahu kekuatan dan kelebihan, kelemahannya, itu apa saja. Jadi secara teknis, media digital itu dapat diartikan sebagai media yang mengalami proses encoding menggunakan mesin tertentu dalam bertransmisi dan keluarannya dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, atau disimpan dalam perangkat digital sejenis. Jadi itu adalah salah satu pengertian yang paling mendasar mengenai media digital. Jadi kalau ada yang bertanya media digital itu apa? Itu adalah sebuah media yang proses komunikasi itu melakukan proses encoding dengan mesin tertentu, dan data tersebut ataupun informasi tersebut dapat keluarannya itu berupa keluaran dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, diperbanyak, dimodifikasi atau disimpan tentunya dalam media yang sejenis. Kita nggak bisa nyimpan video ke dalam file yang berisikan audio MP3 gitu misalkan. Mesin MP3 nggak akan bisa baca mesin yang untuk membaca video. Begitu juga sebaliknya. Jadi teknologi tersebut harus mempunyai beberapa aspek tadi yang bisa dikatakan secara digital. Dia harus mengalami encoding dan komunikasinya melalui media yang sejenis. Nah, bila kita tarik lebih spesifik lagi dalam media digital, jadi media digital yang digunakan dalam pemasaran digital dapat dimaknai sebagai media komunikasi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik, sudah pasti harus elektronik ya, dan terhubung dengan jaringan komunikasi atau internet dalam proses transmisinya. Jadi ada produk yang dia mungkin digital, tapi belum tentu terhubung sama internet. Misalkan, Anda punya kulkas. Kulkas itu produk elektronik, tapi dia ada produk elektronik yang belum terhubung dengan internet. Tapi memang ada juga kulkas yang sedang dikembangkan bagaimana kulkas tersebut bisa connect dengan internet, sehingga kulkas tersebut dapat mengetahui secara persis sayuran tinggal berapa banyak, minuman Anda tinggal berapa banyak, nanti dia akan langsung membuat notifikasi ke handphone Anda, karena ada jaringan internet. Nah, begitu juga mobil. Mobil ada yang mobil listrik terhubung sama jaringan internet, tapi ada juga mobil listrik yang tidak terhubung sama jaringan internet. Contoh lain, misalkan LED billboard. LED billboard itu ya adalah media digital, tapi dia tidak terhubung dengan internet. Jadi Anda nggak bisa langsung beriklan, ngeklik dari laptop Anda, langsung ke billboard tersebut bisa langsung muncul. Nggak bisa. Dia harus secara manual Anda masukin datanya tersebut. Tapi kalau kita ngomong masalah ngiklan di Instagram, itu terhubung sama internet. Jadi itulah media-media digital yang dalam artian dalam pemasaran digital marketing. Jadi kalau media tersebut belum terhubung sama internet, mungkin penggunaan dalam digital marketing akan terbatas. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa media-media tersebut juga dapat kita gunakan dalam strategi marketing communication kita supaya dapat lebih terintegrasi dan lebih menyebar. Nah, bila kita klasifikasi media tersebut berdasarkan penggunaannya, kita dapat membaginya menjadi beberapa macam, beberapa tipe
berdasarkan penggunaan oleh user. Namun semua media tersebut tetap dapat terkoneksi, terintegrasi satu dengan yang lain. Baiklah, yang pertama yang saya namakan, yang teman-teman sudah kenal, itu adalah website. Jadi website ini adalah sekumpulan halaman berbasis web yang terkait dengan konten tertentu dalam sebuah domain. Website dikelola dalam sebuah server. Contohnya ya www.detik.com, google.com, kompas.com, dan semua .com.id, .co.id yang Anda tahu. Website ini adalah media digital yang saya rasa tuh wajib bagi organisasi, bisnis, ataupun seseorang yang melakukan personal branding untuk dimiliki. Kalau kita punya toko secara offline, maka di online itu kita juga harus punya representasi toko kita, yaitu dalam bentuk website. Banyak sekali bisnis di Indonesia yang menganggap media digital seperti Instagram itu adalah tempat untuk berjualan. Sebenarnya dalam penerapannya nanti yang kita akan pelajari di pembelajaran berikutnya adalah media digital itu, media sosial itu adalah bridge ataupun jembatan bagi Anda untuk meningkatkan traffic ke toko Anda yang ada di online, yaitu website. Jadi semua pembelian, penjualan itu berada di website. Kenapa? Karena website ini memiliki keunggulan dari sisi visual yang Anda bisa melakukan banyak hal di sini. Anda bisa explore di branding Anda di sini, bisa explore desain Anda di sini, bisa membuat layout yang sesuai dengan karakteristik brand Anda, dan Anda bisa menaruh engine e-commerce di dalamnya. Jadi Anda bisa langsung berjualan, orang bisa langsung milih produknya, masukin keranjang, melakukan pembayaran, masukin data-data mereka, dan sebagainya. Jadi website ini merupakan salah satu keharusan bagi perusahaan ataupun bisnis ataupun organisasi untuk dimiliki pada saat ini. Berikutnya yang kita kenal dengan nama sebutan media sosial. Media sosial ini media yang digunakan sebagai platform untuk berbagi profil, pemikiran, foto, video, informasi terkini mengenai Anda sedang berada di mana, kepada publik tanpa batasan atau dengan batasan tertentu. Jadi Anda bisa membuat private. Dalam klasifikasi, media sosial dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian berikut. Pertama itu yang saya namakan social networking services. Social networking services ini contohnya seperti ya Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, dan sebagainya. Anda pasti sudah mengerti. Berikutnya ada blogging sites. Blogging sites ini sebuah media yang digunakan untuk berbagi pemikiran melalui bentuk artikel di topik tertentu secara luas di media internet. Misalkan Anda ingin berbagi topik mengenai fashion, tentang food misalkan. Kalau saya misalkan di diantahhasil.com mengenai marketing, bisnis, dan branding. Begitu. Dan banyak blogging sites yang bisa Anda gunakan seperti WordPress, Blogger, Joomla, Wix, dan sebagainya. Setelah itu kita ada mengenal VoIP apps. Ini adalah aplikasi digital yang digunakan untuk berkomunikasi secara suara ataupun video menggunakan jaringan internet. Jadi bisa dibilang biaya yang kita gunakan untuk berkomunikasi nelpon seseorang itu jauh lebih murah karena menggunakan media internet, bukan menggunakan jaringan GSM. Contoh dari aplikasi ini adalah Skype, Zoom, Google Meet, Webex, dan lain-lain. Setelah itu media sosial juga itu ada yang saya sebut sebagai document sharing services, sebuah jenis aplikasi digital yang digunakan untuk menyimpan dan berbagi file digital. Sebagai contoh adalah seperti Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox, dan sebagainya. Jadi Anda menaruh file Anda di situ, Anda bisa nge-sharing kepada siapapun yang menemukan link Anda, ataupun Anda membuat batasan tertentu terhadap data tersebut. Setelah itu ada podcast. Sebuah jenis aplikasi digital yang digunakan untuk menyimpan dan berbagi pemikiran yang direkam dalam bentuk suara voice. Sebagai contohnya, Spotify, Buzzsprout, Google Podcast, Anchor, dan lain-lain. Berikutnya ada Social News Aggregator. Ini adalah sebuah aplikasi digital yang mengkurasi berita dari berbagai link media pemberitaan digital. Jadi dia bukan buat berita, tapi dia sebenarnya mengkurasi berita-berita yang ada di media-media portal berita yang lain. Jadi dia memasukin berita tersebut di dalam aplikasi dia. Contohnya lah Dick, Reddit, ataupun BuzzFeed. Nah, berikutnya ada yang kita namakan klasifikasinya sebagai portal berita. Portal berita ini adalah media pemberitaan online
dengan menggunakan platform website ataupun berbentuk aplikasi di mobile. Contohnya seperti kumparan.com, tribunnews.com, 442.com, dan sebagainya. Berikutnya aplikasi. Aplikasi ini yang saya maksud adalah yang dapat Anda install di handphone Anda, di mobile, aplikasi gadget Anda. Di mana aplikasi adalah sebuah program komputer yang dibuat atau dikeluarkan oleh perusahaan atau sebuah brand yang diunduh oleh user dan diinstal di perangkat digital mereka. Tujuannya apa? Supaya Anda dan brand tersebut dapat berkomunikasi secara langsung, menawarkan produk atau jasa, sehingga terjadi proses pembelian ataupun komunikasi. Contohnya seperti Grab, Gojek, Airbnb, Traveloka, dan terus berkembang yang Anda temukan pada saat ini aplikasi yang ada di Google Play Anda misalkan. Setelah itu ada email marketing tools. Nah, email marketing tools ini adalah aplikasi yang digunakan untuk kita dapat membuat email marketing. Email ini berbeda dengan konsep email yang kita gunakan personal di Gmail ataupun Yahoo begitu. Beda karena email yang digunakan di sini dapat kita menggunakan unsur gambar, video, dan link yang membuat tampilannya jauh lebih profesional. Contohnya adalah seperti Mailchimp, Sendinblue, Moongage, dan lain sebagainya. Setelah itu ada link shortener. Ini sering digunakan orang-orang. Saya juga sering menggunakan, misalkan saya ingin mengcopy sebuah link, tapi link tersebut sangat panjang dengan kalimat-kalimat yang tidak beraturan. Nah, kita membutuhkan link shortener. Adalah aplikasi online yang memungkinkan user untuk memperpendek alamat link website yang dituju. Jadi lebih simple, lebih gampang diingat. Contohnya seperti bit.ly.com, shorturl.at, tiny.cc, dan sebagainya. Berikutnya kita mengenal ada aplikasi digital yang dinamakan Analytic Tools. Ini adalah sebuah aplikasi online yang berfungsi untuk melakukan analisa kuantitatif atas sebuah website ataupun aplikasi ataupun iklan digital. Data yang didapatkan adalah real time dan tajam. Contohnya adalah Google Analytics, Facebook Ads Manager, Ahrefs, Semrush, Matomo, dan lain sebagainya. Search engine. Jadi mungkin ini paling sering kita gunakan dalam handphone kita, gadget kita. Setiap hari mungkin kita tidak bisa lepas dari google.com ya. Ini salah satu contoh dari search engine. Adalah sebuah aplikasi mesin pencari online atas informasi yang tersedia di jaringan internet. Jadi semua jaringan internet dunia ini ditelusuri dengan cepat melalui metode-metode dan teknologi yang mereka punya untuk dapat mencari informasi yang Anda perlukan. Contohnya adalah seperti Google, Bing, Yahoo, Baidu, dan lain sebagainya. Berikutnya online map services. Ini sangat berfungsi bagi kita orang-orang perkotaan yang suka lupa jalan, yang ingin keluar kota, kita nggak mengenal kota tersebut. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita, bagi pengendara taksi yang ingin menjemput tamu mereka. Aplikasi online yang berfungsi memberikan petunjuk arah jalan kepada user. Jadi dengan menggunakan kecanggihan teknologi pencitraan jarak jauh, kita dapat disajikan sebuah produk aplikasi digital yang dapat memungkinkan kita dapat mencari alamat dengan cepat dan menunjukkan jalur yang paling cepat dan efisien bagi kita untuk menempuhnya. Contohnya seperti Google Map, Waze, OpenStreetMap, Bing Maps, dan lain sebagainya. Online games. Ya, sudah jelas ini adalah aplikasi game online yang diakses oleh user dari berbagai belahan dunia. Anda dapat berkolaborasi dengan pemain-pemain dari berbagai belahan dunia untuk dapat bertempur secara langsung ataupun melakukan pembuatan tim dari berbagai belahan dunia untuk bermain dengan lawan Anda dari negara-negara lain juga. Dan semuanya bisa kita bertanding secara real time. Beberapa aplikasi ternama itu seperti PUBG, Minecraft, Roblox, World of Warcraft, dan lain sebagainya. Berikutnya Digital Television Network Provider. Jadi ini adalah sebuah saluran tayangan televisi digital yang harus diakses menggunakan semacam decoder tersebut. Dan paket tayangan tertentu itu yang lebih seringnya berbayar. Beberapa contohnya itu Telkom Vision, Indovision, Transvision, Netflix, dan lain sebagainya.
Domain provider adalah sebuah perusahaan yang menjual alamat domain beserta layanan server yang akan digunakan. Jadi kalau kita ingin menggunakan nama diantasri.com, menggunakan xx.com, xyz.com, kita harus membeli kepada domain provider. Dan harganya juga kadang-kadang nggak terlalu mahal, bisa cuma berapa puluh ribu setahun atau berapa ratus ribu setahun. Contohnya, domain provider ada yang terkenal seperti GoDaddy, Keywords di Indonesia, Bluehost, dan lain sebagainya. Berikutnya yang terakhir, untuk bagian ini, ada yang kita namakan SEO Density Checker. Ini adalah sebuah tools online yang membantu kita untuk menghitung derajat penggunaan keywords di sebuah web. Dengan bantuan hal tersebut, kita mendapatkan informasi mengenai intensitas penggunaan sebuah keywords yang akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas peringkat web kita pada mesin pencari. Jadi SEO Density Checker ini akan sangat berfungsi bagi kita yang menggunakan strategi SEO dalam meningkatkan rating ataupun peringkat website kita di mesin pencari. Contohnya dari tools ini seperti Website Auditor, Write, SEO Book, dan lain sebagainya. Demikian akhir dari bagian ini. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan insight baru kepada Anda, dapat memberikan suatu pemahaman baru mengenai aspek-aspek dan klasifikasi dari media digital. Berikutnya Anda silahkan untuk melanjutkan online course ini, di mana akan terus ada bahan yang membuat Anda dapat menambah khazanah Anda mengenai pemasaran digital. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian Anda. Bila konten ini bermanfaat untuk Anda, mungkin dapat Anda share dan dapat Anda subscribe. Terima kasih dan sukses.